But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai uji kecocokan frekuensi diduga sama dan tidak sama. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan uji kecocokan itu? Uji kecocokan adalah uji statistik yang paling umum digunakan karena manfaatnya yang hanya memerlukan pengukuran tingkat nominal. Nah, tujuan dari uji kecocokan ini adalah untuk membandingkan distribusi yang diamati dengan distribusi yang diduga. Dalam kita menguji apakah frekuensi diduga sama atau tidak sama, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya, di mana untuk hipotesis nol atau H0 adalah tidak terdapat perbedaan antara sekumpulan frekuensi yang diamati dengan sekumpulan frekuensi yang diduga. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 adalah terdapat perbedaan antara sekumpulan frekuensi yang diamati dengan yang diduga. Nah, setelah itu kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu menentukan taraf signifikansi atau nilai alfanya. Kita juga perlu mencari tabel chi-square dengan menggunakan degree of freedom atau derajat bebas dengan rumus K kurang 1. Nah, jika kita sudah mendapatkan nilai chi-square tabelnya, kita langsung ke tahapan yang ketiga, yaitu statistik uji, di mana untuk statistik ujinya mengikuti distribusi chi kuadrat. Jadi, X kuadrat sama dengan sigma FO kurang FE dikuadratkan per FE. Untuk FO di sini adalah hasil pengamatan atau observasi, sedangkan FE adalah hasil yang diharapkan atau ekspektasi. Nah, nilai ekspektasi di sini dicari dengan menggunakan rumus FE sama dengan sigma FO per K. Nah, setelah kita mendapatkan nilai chi-square-nya pada statistik uji ini, kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu kriteria uji atau menentukan kaidah keputusannya, di mana dalam kriteria uji ini kita akan melihat apakah frekuensi diduga sama atau tidak sama, yaitu dengan jika chi-square lebih dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Sedangkan jika chi-square kurang dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Nah, langsung saja kita ke contoh soal, yaitu Bubba's Fish and Pasta merupakan rangkaian restoran yang berlokasi di sepanjang Gulf Coast, Florida. Bubba sang pemilik sedang mempertimbangkan untuk menambah steak pada menunya. Sebelum melakukannya, ia memutuskan untuk merekrut Magnolia Research untuk mengadakan survei kepada orang dewasa mengenai makanan favoritnya. Magnolia memilih sampel 120 orang dewasa dan masing-masing diminta menyebutkan makanan favoritnya. Hasilnya tertera pada tabel di samping. Apakah selisih mengenai berapa kali masing-masing makanan secara kebetulan, atau apakah makanannya tidak disukai secara merata? Lakukan pengujian dengan taraf nyata 5%. Nah, untuk menyelesaikannya di sini kita menggunakan langkah pengujian yang sudah kita bahas tadi, di mana yang pertama kita tentukan hipotesis. Untuk hipotesis nolnya atau H0, yaitu tidak terdapat perbedaan proporsi orang dewasa yang memilih tiap-tiap makanan. Untuk H1-nya di sini atau hipotesis alternatif, yaitu terdapat perbedaan proporsi orang dewasa yang memilih tiap-tiap makanan. Setelah itu kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu taraf signifikansinya, di mana tadi dari soal untuk taraf nyatanya atau nilai alfanya itu ada 5%, kalau kita desimalkan menjadi 0,05. Untuk menentukan nilai tabel chi-square, selain alfa kita juga harus menentukan degree of freedom atau derajat bebas, yaitu rumusnya K dikurangkan 1. Nah, K di sini adalah banyaknya komponen atau kategori dari data nominalnya. Nah, kategori kita di sini yaitu ada ayam, ikan, daging, dan pasta, jadi jumlahnya ada 4.
Nah, 4 dikurangkan 1 menjadi 3. Setelah kita mendapatkan nilai alfa dan degree of freedom atau nilai DF-nya, kita lihat pertemuan antara keduanya, yaitu DF3 dengan alfa 0,05 pada tabel chi-square. Dan di situ akan diperoleh chi-square tabelnya 7,815. Nah, setelah kita mendapatkan nilai chi-square tabelnya, kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu statistik uji. Nah, di statistik uji ini kita akan mencari nilai FE dan nilai chi-square-nya, di mana untuk frekuensi yang diduga atau FE ini kita mencarinya dengan rumus FE sama dengan sigma FO per K. Untuk sigma FO ini adalah total atau jumlah dari frekuensi yang diamati atau FO, yang dimana di sini ada 120. Nah, untuk K ini adalah banyaknya kategori dari makanan favorit, dimana ini ada ayam, ikan, daging, pasta. Jadi ada 4 kategori. Kita masukkan ke rumus untuk mencari nilai FE dan akan diperoleh hasil 30. Nah, ini dia hasilnya menjadi 30. Dan untuk mencari kolom yang keempat ini, yaitu kita mencari selisih antara FO dengan FE dengan mengurangkannya. Dimana untuk ayam di sini ada 32 untuk nilai FO dan untuk nilai FE-nya itu 30. Nah, 32 dikurangkan 30 hasilnya menjadi 2. Nah, untuk mencari ikan, daging, dan pasta juga seperti itu. Nah, untuk kolom yang kelima ini kita mencarinya dengan mengkuadratkan hasil dari kolom keempat, dimana untuk ayam hasilnya itu adalah 2, kita kuadratkan dan akan diperoleh hasil 4. Nah, untuk ikan diperoleh hasil 36, daging 21, dan pasta 1. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai kolom ke-6 ini, kita membagikan kolom kelima yang ini dengan frekuensi yang diduga atau FE. Nah, untuk ayam akan diperoleh hasil 0,133, ikan 1,200, daging 0,833, dan pasta 0,033. Nah, untuk hasil ini akan diperoleh 2,200, yang dimana itu adalah nilai chi-square-nya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai chi-square-nya, jadi kita langsung ke tahapan yang keempat, yaitu kriteria uji atau menentukan kaidah keputusan, dimana jika chi-square lebih dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika chi-square kurang dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari soal yang kita uji ini, karena nilai chi-square 2,200 lebih dari chi-square tabel yang kita dapatkan yaitu 7,815, maka nilai chi-square tidak berada pada daerah penolakan atau H0-nya itu diterima. Oleh karena itu disimpulkan bahwa selisih antara frekuensi yang diamati dengan yang diduga barangkali akibat kebetulan saja. Hal itu berarti bahwa tidak terdapat preferensi di antara keempat makanan. Nah, itu dia cara untuk menentukan chi-square secara manual. Nah, adapun mencari nilai chi-square yaitu dengan menggunakan program SPSS. Namun, perlu diketahui langkah-langkah dalam menguji chi-square dengan menggunakan SPSS, yaitu yang pertama kita input data terlebih dahulu, setelah itu kita masuk ke tahap analisis. Setelah kita masuk ke tahap analisis, kita akan memperoleh output atau nilai chi-square dari SPSS tersebut. Nah, ini dia data yang akan kita masukkan sebentar, di mana data ini diambil dari contoh soal sebelumnya, yaitu makanan favorit. Di dalamnya ada ayam yang diberi kode 1 dengan jumlah 32. Untuk ikannya diberi kode 2 dengan jumlah 24.
Untuk dagingnya di sini diberi kode 3 dengan jumlah 35, dan untuk pastanya di sini diberi kode 4 dengan jumlah 29. Nah, untuk memasukkan data ini kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Di sini profil awal kalian seperti ini kalau kalian masuk ke aplikasi SPSS. Nah, langsung saja kita ke variable view yang ada di kiri bawah. Dan untuk namanya di sini kita tulis MF, yang dimana itu adalah singkatan dari makanan favorit. Untuk labelnya di sini kita tulis makanan favorit. Untuk value-nya ini adalah kategori yang akan kita masukkan. Untuk kategorinya di sini adalah ayam yang diberi kode 1, ikan diberi kode 2, daging diberi kode 3, dan pasta diberi kode 4. Langsung saja kita masukkan 1, yaitu ayam. Ini bisa kita enter, juga kita bisa add di sini. Untuk 2-nya itu adalah ikan. 3 yaitu daging, dan untuk 4 yaitu pasta. Nah, setelah itu kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini untuk penamaannya sudah selesai. Kita langsung ke data view yang ada di kiri bawah, dan di sini sudah ada kolom untuk kita masukkan datanya. Nah, untuk datanya kita masukkan dengan, untuk ayam di sini kita copy di mana jumlah ayam itu ada 32. Kita copy. Setelah itu kita masukkan ke aplikasi SPSS pada kolom MF ini. Kita pastekan. Nah, jumlahnya itu ada 32. Nah, selanjutnya kita masukkan data ikan. Kita copy. Untuk jumlahnya di sini ada ada 24. Jadi kita copy dan kita masukkan ke kolom MF di bawah data ayam. Kita pastekan. Selanjutnya kita masukkan data daging. Di sini data daging ada 35. Kita copy dan kita pastekan lagi di kolom MF. Setelah itu, kategori yang terakhir yaitu pasta. Kita masukkan, untuk pasta di sini ada 29. Kita copy dan kita masukkan ke kolom MF. Kita pastekan. Nah, untuk jumlahnya di sini ada 120. Nah, ini sudah selesai untuk memasukkan data. Kita langsung saja ke tahap analisis. Untuk tahap analisis ini kita pergi ke menu bar yang ini, analyze. Setelah itu kita ke non parametric test. Setelah itu kita ke legacy dialog. Setelah itu ke chi-square. Kita tekan. Nah, untuk makanan favorit ini kita masukkan ke test variable dengan mengklik panah ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung oke saja. Nah, ini dia output dari nilai chi-square yang kita uji, di mana untuk makanan favorit di sini nilai observasi sama seperti yang kita cari tadi, di mana ayam 32, ikan 24, daging 35, dan pasta 29. Dan untuk nilai ekspektasinya di sini juga sama dengan hasil yang kita hitung secara manual tadi. Untuk residualnya di sini adalah selisih antara observasi dan ekspektasi. Selanjutnya kita ke tes statistik, di mana untuk nilai chi-square di sini adalah 2,200. Nah, di mana hasil ini sama persis dengan hasil yang kita uji secara manual tadi. Nah, itu dia pengujian apakah frekuensi diduga sama atau tidak sama menggunakan metode chi-square. Jangan lupa buat like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya.
Dan juga jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby